Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Pit. Apa kabar mak-mak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini video yang akan saya coba share kepada mak-mak semua mengenai kanker ya. Ini kanker yang saya alami sendiri, dan kali ini saya akan share bagaimana ciri-ciri dari kanker serviks. Ciri-ciri ini persis seperti yang saya alami selama ini ya mak. Semoga teman-teman semua atau mak-mak semua dapat melihat ciri-ciri ini pada diri sendiri dan mungkin dapat terus mengatasinya ya, dengan cara ke dokter atau kita pergi ke puskesmas atau poliklinik terdekat dari rumah kita ya. Baik mak-mak, inilah ciri-ciri dari kanker serviks, sama seperti yang saya alami ya. Yang pertama adalah keputihan. Keputihan ini saya alami lebih kurang 7 bulan lamanya. Itu keluarnya seperti air seni dan bening. Saya tidak merasakan sakit apapun di sekitar area perut ya. Dan ini sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari ya mama. Tapi saya coba bersabar dengan penyakit ini. Pada saat itu saya tidak kepikiran untuk melakukan pemeriksaan ke bagian spesialis obgyn atau kandungan ya, karena yang keluarnya seperti kencing. Jadi saya coba memeriksakan diri ke bagian urologi. Oleh dokter spesialis urologi, saya hanya diberikan obat-obatan untuk melancarkan air seni saya ya. Dan mereka mengatakan bahwa memang ada penyakit ini ya. Biasanya penyakit ini menyerang para manula, yaitu orang-orang tua ya. Dan kalau kita mengaji di dalam kitab juga ada disebutkan bahwa penyakit ini bernama salisul bol, yaitu dia air seni kita akan menetes dengan sendirinya ya. Dan saya hanya diberikan obat-obatan sampai selama 7 bulan itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah pendarahan. Saya mengalami pendarahan ini menjelang akhir dari 7 bulan pengobatan saya selama keputihan itu ya, yaitu pada bulan Februari. Semakin lama semakin banyak sekali pendarahan yang saya alami ya. Saya menggunakan pembalut sampai 1 jam sekali saya harus ganti, dan saya mengalami istilahnya anemia, kekurangan darah banyak ya. Saya lemas sekali dan saya mencoba untuk kuat. Dari situ saya inisiatif menanyakan kepada dokter yang di bagian urologi bahwa saya ingin dilakukan pemeriksaan CT scan. Saat itu juga dokter memeriksakan diri saya dirujuk ke bagian CT scan, dan setelah keluar hasilnya dokter mengarahkan saya langsung ke bagian obgyn, yaitu ke bagian kandungan. Di situ hati saya mulai dak-dikduk. Saya yakin pasti ada masalah di bagian rahim saya atau di sekitar serviks saya. Setelah saya datang ke bagian obgyn, tahu nggak mak apa yang dilakukan kepada diri saya? Mereka melakukan serangkaian pemeriksaan, dan pemeriksaan itu meliputi tes pap smear, kemudian biopsi. Mereka mengambil sedikit jaringan yang ada di serviks saya, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi ya. Itu hasilnya keluar seminggu kemudian, dan hasilnya sudah bisa dibayangkan ya mak-mak. Ternyata saya mengidap kanker serviks stadium 2B. Disitulah sepertinya langit berputar-putar dan gelap gulita. Saya merasa seperti mimpi buruk. Divonis kanker itu seperti kita divonis mati mak-mak. Saya merasakan itu pada saat dokter memberitahukan kepada saya. Tapi kemudian
saya sadar bahwa kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati, dan saya akan mencoba untuk tenang, bersabar, dan fokus pada penyembuhan saya. Saya selalu didukung oleh anak-anak, oleh suami, dan semua keluarga besar saya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu nyeri panggul. Nyeri panggul ini saya rasakan dari pada saat saya mengalami keputihan. Bahkan dari sebelum keputihan juga saya sudah merasakan sedikit demi sedikit ya. Itu rasanya kalau berdiri terlalu lama ataupun duduk terlalu lama, sakit di bagian panggul saya. Dan saya merasakan bahwa mungkin saya merasa terlalu kecapean atau terlalu letih, dan saya tidak kepikiran bahwa itu merupakan ciri-ciri dari kanker serviks. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri yang keempat, sakit pada saat berhubungan intim. Untuk ciri yang keempat ini mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Mungkin mak-mak yang sudah berkeluarga pasti akan tahu semua. Dan itu yang saya rasakan pada saat saya menderita penyakit kanker serviks ini ya mak. Inilah 4 ciri-ciri kanker serviks yang saya alami. Dan bagi mak-mak di luar sana yang menderita sakit kanker seperti saya ini mungkin akan mengalami ciri-ciri yang berbeda ya. Ini saya coba share bagaimana penyakit ini menyerang saya dan ciri-cirinya seperti apa. Untuk video berikutnya nanti saya akan coba share kepada mak-mak semua bagaimana proses saat saya di kemoterapi, apa yang harus kita pantang untuk jenis makanan dan sebagainya ya. Nanti kita akan coba lihat di video berikutnya. Baik mak, hanya sampai di sini video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, dan juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.